Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bahwasannya nanti akan ada hari kebangkitan, hari dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian hari dihisab. Kemudian setelah itu penulis rahimahullah ta'ala akan membahas tentang nanti akan adanya hari penimbangan. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wal mizanu lahu kiffatani walisanun tuzanu bihil a'malu. Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan wal mizanu lahu kiffatan, dan mizan timbangan dia memiliki dua daun timbangan. Walisanun, dan wadah, ya lisan lidah itu maksudnya wadah yang ditimbang dengannya amalan-amalan. Ya, ada dua daun timbangan. Dan kalau antum lihat timbangan di dunia, ya, tapi hakikat di akhirat wallahu alam, hakikatnya kita hanya diberikan ciri-cirinya. Hakikat persisnya kita tidak tahu. Karena kadang kita kalau dikasih tahu ciri-cirinya, misal nanti akan datang santri namanya Anas, santri namanya Dekta. Dia seperti ini ciri-cirinya, badannya langsing gitu kan. Amin ya Dekta ya. Amin. Mau langsing antum. Badannya seperti ini, rambutnya seperti ini. Antum udah bayangin begini, oh nanti mukanya begini. Mama Khalil dia benar-benar diperhatiin sama Khalil. Ternyata pas datang, kok beda sama yang anda bayangin ya gitu kan. Lebih ganteng ternyata, Masya Allah. Atau misalnya nanti akan datang santri baru namanya Yusuf. Yusuf Sumatera, dia seperti ini dia, Masya Allah ganteng kan, rajin, dia punya semangat. Faruk nanti Masya Allah ini cita-cita jadi tentara, harus semangat, gak males, gak lembek. Ternyata datangnya semangat juga, Masya Allah. Ya maksudnya begitu. Kadang seseorang kalau dikasih tahu ciri-ciri sifat itu, ternyata ketika lihat langsung beda apa yang dia khayalkan. Ya kalau antum melihat di dunia itu timbangan bagaimana? Ada dua, kemudian dia ada lisannya. Ya tempat untuk ditimbang itu apa? Mangkok. Nah, itu wadah. Wal mizanu lahu kifatan, dan timbangan dia memiliki dua daun dan memiliki lisannya, lidah yang digunakan untuk ditimbang amalan-amalan. Yang ditimbang dengannya amalan-amalan. Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan catatan amalannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Di neraka jahanam mereka akan kekal, yaitu bagi orang-orang yang musyrik dan kafir. Qala syari rahimahullah ta'ala al-mawazin, timbangan-timbangan. Al-mawazinu jam'u mizanin, ya timbangan-timbangan, ya mawazin itu jamak dari kata mizan, mizan mufradnya. Mawazin jamaknya.
Definisi secara bahasa mizan adalah wa huwa lughatan ma tuqaddaru bihil asya'u khiffatan wa thiqalan. Ma tuqaddaru, apa yang digunakan untuk mengukur bihi dengannya al asya'u sesuatu khifatan ringannya dan beratnya, ya digunakan untuk mengukur sesuatu ringan dan berat. Ini ringan, ini berat. Itu secara bahasa, ya timbangan ma'ruf. Wa syar'an, dan secara syariat, dan ini yang dipahami oleh seseorang ketika membaca timbangan dalam Al-Qur'an, membaca tentang timbangan dalam hadis, yaitu ma yada'uhu Allahu yaumal qiyamati liwazni a'malil ibadi. Dia adalah ma yada'uhu Allahu, apa yang Allah letakkan pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan hamba. Itu secara syariat timbangan. Allah letakkan nanti pada hari kiamat untuk menimbang amalan-amalan hamba. Dalilnya wa qad dalla alaihi alkitab was sunnatu wa ijma'us salafi. Dan telah menunjukkan atas hal itu Al-Qur'an, sunnah dan kesepakatan salaf. Dalam Al-Qur'an, dan ini yang tadi sudah disebutkan di matan oleh penulis, qala Allah Ta'ala faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Adapun orang yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka, di jahannam mereka kekal. Dan dalam ayat yang lain, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kanat mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah mengatakan dalam ayat yang lain surat Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil, tepat. Al-qist, tepat, adil. Liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satupun jiwa yang dizolimi dengan sesuatu apapun. Gak ada yang dizolimi. Bahkan wa in kana mithqala habbatin, walaupun amalannya itu sebesar, seberat habbah, biji min khardalin sawi, walaupun amalannya seberat biji sawi, ataina biha, kami akan mendatangkannya dan untuk ditimbang. Gak akan ada yang namanya nanti dizalimi. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kita yang menghisap. Itu dalil dalam Al-Quran tentang adanya nanti penimbangan. Dalil dalam hadis, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah bihamdi subhanallahil azim muttafaqun alaih. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan, berat dalam timbangan. Itu dia timbangan. Ada hari penimbangan, nanti akan ditimbang. Yaitu kalimat tersebut adalah subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah lagi maha terpuji. Subhanallahil azim, maha suci Allah lagi yang maha agung. Muttafaqun alaih. Wa ajma'a as-salafu ala thubuti dzalik, dan para salaf bersepakat atas tetapnya hal itu. Kemudian perhatikan di sini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa huwa mizanun hakikiyun lahu kiffatani li hadithi Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibil bitaqati qala fatuda'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Al-hadithu rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, qala Al-Albani isnaduhu sahihun. Pensyarah rahimahullah ta'ala mengatakan wa huwa mizanun hakikiyun, dan dia adalah timbangan yang sebenarnya.
lahu kifatan, dia memiliki 2 daun. Apa dalilnya bahwasannya itu timbangan memiliki 2 daun? Kan harus ada dalil. Li hadits Abdullah bin Amr bin Al-As, pada hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahibil bitaqah, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang memiliki kartu. Ya, kita tahu ada orang dia nanti pada hari kiamat dia memiliki 99 lembaran catatan amalan. Setiap lembarannya sejauh mata memandang isinya apa? Kesalahan, keburukan, kemaksiatan, semuanya. Setiap lembarannya sejauh mata memandang isinya catatan, keburukan, amalan, kemaksiatan. Itu baru setiap lembarannya itu sejauh mata memandang, berarti 99 lembaran. Semuanya sejauh mata memandang, semuanya isinya keburukan. Lalu kemudian ditimbanglah itu, ditaruh di timbangan yang satu. Dan dia memiliki 1 kartu. Dan ditimbanglah kartu tersebut yang isinya la ilaha illallah, maka timbangan yang terdapat kartu la ilaha illallah lebih berat, lebih mengungguli daripada 99 lembaran catatan amalan yang isinya semuanya keburukan sejauh mata memandang. Itu dahsyatnya dari la ilaha illallah. Fatudau sijillatu fi kiffatin, diletakkan sijillat, lembaran-lembaran catatan amalan keburukan itu yang 99 sejauh mata memandang, fi kiffatin, di daun timbangan. Wal bitaqatu fi kiffatin, dan kartu di daun timbangan yang lain. Berarti ada berapa daun timbangan? 2. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan Imam Al-Albani mengatakan isnadnya sahih. Kemudian perhatikan, wa ikhtalafal ulama'u hal huwa mizanun wahidun aw muta'addidun. Para ulama berselisih, apakah timbangannya 1 dipakai buat barang-barang semuanya, aw muta'addidun, atau banyak sesuai dengan umat, sesuai dengan perorangan, sesuai dengan amalannya. Maka para ulama berselisih. Ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan tidak, berbilang banyak. Faqala ba'duhum muta'addidun bihasabil umami awil afradi awil a'mali li'annahu lam yarid fil qur'ani illa majmu'an. Wa amma ifraduhu fil hadithi fa bi'tibaril jinsi. Wa qala ba'duhum huwa mizanun wahidun li'annahu warada fil hadithi mufradan. Wa amma jam'uhu fil qur'ani fa bi'tibaril mawzuni. Wa kilal amrayni muhtamilun. Wallahu a'lamu. Faqala ba'duhum, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebagian ulama berpendapat muta'addidun, timbangannya itu banyak, berbilang, berjumlah, ya maksudnya banyak. Bihasabil umami, sesuai dengan umat, sesuai dengan umat yang ada. Umatnya sekian, timbangan sekian. Awil afrodi, atau sesuai dengan perorangan, individu, jumlah manusia yang ada, ya jumlah manusia ada, yang ada sekian maka timbangannya sekian. Awil a'mali, atau sesuai dengan amalannya. Ini pendapat yang pertama, yaitu timbangannya banyak. Mereka berdalil li'annahu lam yarid fil qur'ani illa majmu'an, karena bahwasanya tidak datang di dalam Al-Qur'an kecuali dalam bentuk jamak. Apa coba kita lihat dalam Al-Qur'an? Faman thaqulat mawazinuh wa man khaffat mawazinuh. Dalam ayat selanjutnya wa nada'ul mawazina, semuanya dalam bentuk jamak. Dan dalam ayat yang lain wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat apa itu? Hah?
Apa ya? Surat apa? Surat Al-Maun. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Enggak ada. Surat apa itu? Di mana ini? Aina al-huffaz? Fa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kulli masdar. Al-Qari'ah. Coba. Wailul likulli humazatil lumaza alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Itu al-humazah, enggak ada. Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuh. Baru nanti wa amman khaffat mawazinu ahsan. Kesimpulannya semuanya dalam bentuk apa? Mufrad atau jamak? Jamak. Wa amma ifraduhu fil hadithi fa bi'tibaril jinsi. Adapun mufradnya dalam hadis, ya kalau dalam hadis apa bentuknya? Mufrad. Coba apa dalilnya yang dalam hadis? Kalimatani habibatani ilar rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Itu mufrad. Maka apa kata Syekh, menurut mereka para ulama yang berpendapat timbangan yang banyak, wa amma ifraduhu fil hadithi fa bi'tibaril jinsi. Adapun dalam bentuknya mufrad di dalam hadis, maka itu dari sisi jenisnya, yaitu timbangannya jenisnya satu, nggak ada yang beda-beda. Itu aja udah. Jenisnya satu timbangannya. Ini pendapat yang pertama. Kalau timbangannya itu banyak. Kalau dalam hadis yang dia dalam bentuk mufrad, maka itu menunjukkan dari sisi jenisnya. Ya, timbangannya jenisnya satu. Enggak. Orang muslim timbangannya seperti ini, orang kafir timbangannya seperti ini. Enggak. Semua satu. Pendapat yang kedua, qala ba'duhum huwa mizanun wahidun. Berkata sebagian mereka dia itu satu timbangan. Berarti satu timbangan untuk semua. Li'annahu warada fil hadithi mufradan. Karena bahwasanya datang di dalam hadis dalam bentuk mufrad. Lalu bagaimana yang bentuk jama' dalam Al-Quran? Wa amma jam'uhu fil Qur'ani fa bi'tibaril mawzuni. Adapun jama'nya dalam bentuk jama' di dalam Al-Quran, maka itu dari sisi yang ditimbang, yaitu yang ditimbang banyak manusia. Banyak gak manusia? Banyak. Yang ditimbang amalan banyak gak amalan? Umat. Banyak dari umat yang ditimbang. Ini pendapat yang kedua. Dalam bentuk jama' dalam Al-Quran, itu dari sisi yang ditimbangnya yang banyak, tapi timbangannya satu. Kemudian kata Syekh, wakilal amraini muhtamilun. Dari kedua pendapat itu terdapat kemungkinan. Ya, kemungkinan pendapat yang pertama yang benar, kemungkinan pendapat yang kedua yang benar, karena sama-sama kuat. Wallahu a'lam. Itu tentang timbangan. Apakah satu timbangannya ataukah banyak? Kemudian siapa yang ditimbang dan apa yang ditimbang? Mungkin ada dari sebagian antum yang baru tahu sekarang nanti. Kalau dia udah pernah belajar berarti sudah tahu. Apa yang ditimbang? Ada 3 pendapat. Walladhi yuzanul amalu li zahiril ayati as-sabiqati wal hadithi ba'daha. Ini yang pertama. Yang ditimbang amalannya. Karena zahir ayat yang telah lalu dan hadis setelahnya. Apa ayatnya? Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinu. Ayat setelahnya itu. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Kita meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat, enggak ada satupun jiwa dizolimi dengan sesuatu apapun. Lihat. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin. Apa artinya? Walaupun amalannya seberat biji sawi. Berarti yang ditimbang apa? Amalan.
Dalam hadis, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan diucapkan di lisan, berat dari timbangan, berat di dalam timbangan. Di situ yang ditimbang apa? Amalannya, kalimatnya. Ini pendapat yang pertama, yang ditimbang amalannya. Qila, pendapat yang kedua, yang ditimbang sahaiful amali, lembaran-lembaran catatan amalannya. Lembaran-lembaran catatan amalannya. Beda ya. Amalan berarti amalan itu sendiri. Kalau lembaran, itu lembaran isinya berbagai macam amalan. Pendapat yang kedua, sahaiful amali, lembaran-lembaran catatan amalannya. Li hadithi sahibil bitaqati, dalilnya pada hadis sahibil bitaqah, yaitu apa? Yang diletakkan 99 lembaran catatan amalan. Berarti yang ditimbang lembaran catatan amalannya. Pendapat yang ketiga, tahu gak siapa yang ditimbang? Al-amilu nafsuhu, orang yang melakukan amalan itu sendiri. Kita sendiri yang akan ditimbang. Antum sendiri yang akan ditimbang. Gio yang ditimbang, Adli yang akan ditimbang, Abdul Halim sendiri yang akan ditimbang. Al-amilu nafsuhu, orang yang melakukan itu sendiri yang akan ditimbang. Hadisnya, ada hadisnya. Li hadithi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat di sini, innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-saminu yaumal qiyamati la yazinu 'indallahi janaha ba'udatin wa qala iqra'u falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Muttafaqun alaih. Jangan ngantuk berdiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la ya'tir rajulu, sesungguhnya akan benar-benar datang seorang lelaki al-azim, besar, gendut, samin, besar, gendut. Anak lihat ke sini aja ya. Besar, gendut. Pada hari kiamat. Lihat, kalau orang besar, gendut apa? Ringan atau berat? Berat. Tapi la yazinu indallahi janaha ba'udah, tidak berat di sisi Allah seberat sayap nyamuk. Berarti yang ditimbang apa? Orangnya. Wa qala iqra'u, dan Nabi mengatakan bacalah, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kita tidak menegakkan untuk mereka pada hari kiamat timbangan. Ya, maksudnya ditimbang tapi enggak ada beratnya. Berarti yang ditimbang apa? Amalan. Dan ini pendapat yang keempat, digabungkan oleh sebagian ulama, bahwasanya semuanya yang ditimbang. Wa jama'a ba'dul ulama'i baina hadhihi an-nususi bi annal jami'a yuzanu au annal wazna haqiqatan lis-sahaifi wa haitsu innaha tathqulu wa takhiffu bihasabil a'malil maktubati wa sara al-waznu ka'annahu lil a'mali wa amma waznu sahibil amali fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu wa hadza jam'un hasanun wallahu a'lam. Wa jama'a ba'dul ulama, sebagian ulama menggabungkan antara dalil-dalil tersebut, baina hadhihi nusus bi annal jami'a yuzan, bahwasanya semuanya akan ditimbang, dan ini yang benar. Amalannya ya ditimbang, lembaran catatan amalannya ya ditimbang, orangnya juga ditimbang. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin beliau berijtihad. Ini ijtihad beliau. Au annal wazna haqiqatan lis-sahaifi. Ini ijtihad beliau, tapi pendapat yang benar yang dipilih oleh para ulama yang lainnya, semuanya ditimbang. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin ini mencoba untuk menggabungkan. Annal wazna haqiqatan lis-sahaifi,
bahwasannya yang ditimbang sebenarnya adalah lembaran catatan amalan. Annal wazna, yang ditimbang hakikatan sebenarnya apa? Lis-sahaifi, lembaran catatan amalannya. Yang ditimbang lembaran catatan amalannya. Wa haitsu innaha tathqulu wa takhifu bihasabil a'malil maktubah. Yang di mana sesungguhnya kembali ke mana? Sahaif, ahsan, lembaran catatan amalannya. Yang di mana sesungguhnya lembaran catatan amalan dapat berat, tathqul, wa takhif, dan dapat ringan, bihasabil a'malil maktubah, sesuai dengan amalan yang ditulis. Saral waznu ka'annahu lil a'mal, sehingga menjadilah yang ditimbang seakan-akan amalannya, ka'annahu lil a'mal, sehingga menjadi yang ditimbang seakan-akan amalannya. Paham ini? Ini ijtihadnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau mengatakan yang ditimbang apa? Lembaran catatan amalannya. Dan di dalam lembaran catatan amalan tersebut bisa menjadi berat, bisa menjadi ringan, disebabkan oleh amalan-amalan yang ditulis. Jadi seakan-akan yang ditimbang itu amalannya. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat sebenarnya yang ditimbang lembaran catatannya. Yang dimana lembaran catatan bisa berat, bisa ringan, sesuai dengan amalan yang ditulis. Jadi seakan-akan yang ditimbang amalannya. Lalu bagaimana kalau yang ditimbang orangnya? Wa amma waznu sahibil amali fal muradu bihi qadruhu wa hurmatuhu. Adapun yang ditimbang orang yang melakukan amalan, yaitu orangnya, maka beliau mengatakan fal muradu bihi, yang diinginkan dengannya adalah qadruhu, nilainya, wa hurmatuhu, dan kehormatannya. Jadi nilainya enggak ada di sisi Allah, kehormatannya tidak ada di sisi Allah. Wa hadza jam'un hasanun, dan ini adalah penggabungan yang baik, wallahu alam. Tapi yang benar apa tadi? Yang dipilih oleh sebagian ulama yang lainnya, bahwasanya semuanya ditimbang. Amalannya ditimbang, lembaran catatan amalannya ditimbang, kemudian orangnya itu sendiri juga ditimbang. Tapi setelahnya itu adalah ijtihadnya Syekh Ibnu Utsaimin, yang dimana yang ditimbang sebenarnya lembaran catatan amalan. Lalu di dalam lembaran catatan amalan tersebut ada amalan-amalan yang ditulis yang sehingga menjadi berat ataupun ringan. Jadi seakan-akan amalannya yang ditimbang. Adapun orangnya yang ditimbang itu maksudnya adalah nilainya dan kehormatannya. Kemudian Bismillah. Ya udah, kita istirahat aja, nanti lanjut sore hari. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.